الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندنا المتصل الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. قال الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه. الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala bay'atu Rasulullah, dia berkata, saya membaiat Rasulullah SAW atas menegakkan salat dan memberikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Muttafaqun alaih. Al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga, an Anas radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, anin Nabi, dari Rasulullah SAW qala, bersabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alaih. Tidaklah menjadi seorang mukmin salah satu dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang telah disenangin untuk dirinya sendiri, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, Sayyidina Jarir bin Abdullah membaiat Rasulullah SAW. Baiat artinya berjanji dan bersalaman, memegang tangan, yaitu satu hubungan, satu silah antara orang yang membaiat kepada orang yang dibaiat, antara sahabat dengan Rasulullah, antara santri dengan guru. Baiat adalah satu perjanjian. Maka yang dijanjikan adalah sesuatu yang ma'ruf, yang sudah kita ketahui dalam agama, seperti menegakkan salat, memberikan zakat, dan lain sebagainya. Artinya bukan sesuatu yang baru. Salat ya dibaiat atau tidak dibaiat tetap wajib. Memberikan zakat dibaiat atau tidak dibaiat tetap wajib. Tetapi kalau sudah membaiat maka berarti berjanji akan setia melakukan apa yang telah dibaiat, yang telah menjadi buah dari baiat tadi. Maka seperti itu pula lah baiat seorang santri kepada guru untuk melakukan zikrullah. Kita telah ketahui bahwa thariqah yang ada yang kesemuanya 48 thariqah mu'tabarah dari An-Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah, As-Suhrawardiyah, Al-Kubrawiyah, Syadziliyah dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang murid, seorang santri, seorang salik kecuali membaiat terlebih dahulu. Karena baiat satu ikatan antara santri dengan guru. Kalau tidak membaiat man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanun. Siapa orang yang tidak punya guru maka gurunya adalah syaitan. Jadi apa yang dikerjakan sekalipun baik dalam agama seperti zikrullah dan lain sebagainya, seperti sholawat kepada Rasul, seperti tasbih dan lain sebagainya, tahlil, tahmid, maka akan ada godaan-godaan
yang godaan-godaan tersebut sangat sulit terhadap salik sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Jadi lamun orang tak andi guru maka guruna setan. Setan, masya Allah, setan sangat-sangat pintar. Terkadang setan dalam yuwaswis, dalam membujuk hati seorang salik, dia datang dengan arupak barang bagus pertama, tetapi tujuannya adalah naudzubillah yang mencelakakan orang tersebut. Jadi lamun tada guru senonton maka fasyaihuhu syaitanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa ba'da Allah fasu'tihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu Muhammad, sesungguhnya sebetulnya pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang membaiat Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka. Maka ketika baiat kita memegang tangan bersalaman kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan kita baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinah, mun aslinah. Kalau aslinya aslinah zikir sunat. Tasbih sunat, tahmid sunat, tahlil sunat, takbir sunat. Lain-lain kan. Aslinya sunat. Cuma ketika kita membaiat, kita berjanji, maka janji itu akan dituntut nanti di akhirat. Jadi lamun umpamana orang ajanci kalau berlakar sesaung pun aku, maka jadi kuat bareng kejanjiin. Jadi asal sunat bisa-bisa kekerdaka bareng wajib. Faman uman awfa ba'da Allah faman nakatha fa innama yankuthu li nafsihi. Siapa orang yang memecat baiatnya, janjinya sendiri, maka fa innama yankuthu ala nafsihi. Jadi abadina dak ka abad tibi. Waman awfa ba'da Allah, tetapi orang yang menyempurnakan baiatnya fasayutihi ajran azima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang agung. Dengan itu baiat. Jadi baiat benih tada asal lah, beda asal. Hadis, bahkan benih cuma hadis Al-Quran. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Baiat pertama kali terjadi di dalam Islam adalah bai'ul aqabatil ula. Ketika Rasulullah SAW masih ada di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah, Rasulullah SAW membaiat sahabat Ansor di dekat Aqabah. Aqabah adalah tempat jumrah. Aqabatul ula, aqabatul wusta, aqabah al-aqabah al-akhirah. Jadi Rasulullah SAW baiat
para sahabat bahwa akan setia kepada Rasulullah SAW. Nanti kalau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka mereka akan tetap melindungi Rasulullah SAW sampai titik darah terakhir. Lalu pada tahun berikutnya terjadi lagi baiat kedua, bai'ul aqabati tsaniyah. Tetapi baiat yang paling besar adalah bai'atul Hudaybiyah. 1.400 sahabat. Ada yang mengatakan 1.500, tetapi yang lebih sahih adalah 1.400 sahabat membaiat Rasulullah SAW. Ketika ada kabar dari orang-orang kafir dengan kabar licik, kabar dusta, kabar khid'ah, tipu daya dari orang-orang kafir bahwa Sayyidina Uthman yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjumpai orang-orang kafir di Mekah telah dibunuh. Padahal Sayyidina Uthman sehat-sehat saja. Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Tetapi ini adalah khid'ah dari orang-orang kafir, dihembar-hemburkan bahwa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka Rasulullah SAW lalu memanggil para sahabat untuk membaiat semua para sahabat yang ikut dari Madinah. 1.400 sahabat semuanya baiat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW duduk di bawah pohon pisang. Jadi sahabat datang kepada Rasulullah baiat. Rasulullah SAW duduk. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Syajarah ini adalah syajaratus samurah, pohon pisang. Di Hudaybiyah adalah satu tempat yang jauhnya dari Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 30 kilo atau 40 kilo. Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' adalah seorang sahabat yang gigih, yang keras, yang Masya Allah rujulah, pemberani. Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' membaiat kepada Rasulullah SAW pada saat baiatul Aqabah 3 kali. Setelah Rasulullah SAW baiat para sahabat, setelah kira-kira separuh dari para sahabat yang dibaiat, yaitu 700, kurang lebih 700, maka Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' kelihatan oleh Rasulullah SAW, maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Salamah ibn al-Aqwa', "Ya Salamah, ala tubayyi'uni?" Hei Salamah, apa kamu tidak akan membaiat saya, membaiat aku? Maka Sayyidina Salamah menjawab, "Qad baya'tuka ya Rasulullah." Saya sudah baiat kepada Anda ya Rasulullah pertama kali. Rasulullah SAW bersabda, "Wa aydhan," lagi baiat. Maka Sayyidina Salamah bin Aqwa' baiat lagi. Setelah terakhir Rasulullah SAW melihat Sayyidina Salamah, ala tubayyu'ni ya Aba Salamah, ya Salamah ibn al-Aqwa', apa kamu tidak akan baiat kepada saya? Qad baya'tuka ya Rasulullah marratain, saya telah membaiat ya Rasulullah SAW 2 kali. Wa aydhan, maka Sayyidina Salamah baiat kepada Rasulullah SAW 3 kali. Ini adalah baiat. Adapun isi baiat, maka biasa-biasa saja mengerjakan salat, menegakkan salat, memberi zakat, memberi nasihat terhadap semua orang Islam. Nasihat adalah iradatul khair lil ghair, yaitu iradatul khair lil ghair. An-nasihatu iradatul khair lil ghair.
keinginan baik kepada orang lain. Ini adalah nasihat. Jadi terkadang nasihat itu pahit karena menginginkan kebaikan terhadap orang lain yang orang lain tersebut kadang-kadang pada saat itu dia ada di jalan yang sesat. Seperti ada orang punya teman A dan B, yang B orangnya na'udzubillah tsumma na'udzubillah pemabuk. Dia minuman keras. Yang A ini menasehati kepada yang B, jangan kamu main minuman keras, itu haram, dan dimarahin lagi. Maka ini adalah pahit terhadap si B. Tetapi ini adalah nasihat. An-nasihatu iradatul khair lil ghair. Jadi nasihat menginginkan kebaikan terhadap orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kaqita'il laylil muzlim yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amali salihah, cepatlah kalian mengerjakan amal-amal saleh, amal-amal yang baik. Fasatakunu fitanun, maka akan datang fitnah kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Artinya Rasulullah SAW menginginkan kebaikan kepada umatnya, sehingga Rasulullah SAW bersabda seperti sabda tersebut. Badiru bil amali shalih. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, dan para penerus-penerus Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada umat bahwa akan datang fitnah. Jadi harus waspada kalian terhadap fitnah yang terjadi pada zaman sekarang, seperti yang dikatakan Syekhona Syekh Ahmad Amin bin Sa'duddin Al-Murad, kita sekarang sedang dihadapkan terhadap fitnah. Na'udzubillah. Jadi fitnah tersebut, wahai para kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku, jangan kamu terlena, jangan kamu na'udzubillah mabuk-mabukan, na'udzubillah, jangan ila akhirih, jangan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat pahit, diterima dengan hati sangat-sangat pahit. Tetapi kalau orang sadar, Masya Allah, sepahit-pahit obat tetap ditelan karena mengharapkan sehat. Kenapa orang menelan obat pahit? Kenapa dia mau? Karena mengharapkan kesehatan. Karena pada saat ini dia masih sakit. Kalau orang sakit jasmani, dia perginya pasti ke dokter. Tidak lain, pasti ke dokter. Karena mengharapkan kesembuhan, mengharapkan kesehatan, mengharapkan dan lain sebagainya, mengharapkan kesenangan. Dia menanggung ketidaknyamanan, kepahitan dan lain sebentar dalam waktu yang sedikit demi untuk kebahagiaan yang lama. Maka orang-orang yang sakit hatinya harusnya mereka mendatangi dokter-dokter hati.
atibbaul qulub, yaitu ulama ar-rabbaniyin al-jami'in baina ilmi zahir wal batin. Keterusan dari hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim." Akan datang beberapa fitnah, na'udzubillah, ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Orang kalau ada di dalam satu malam yang sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, pasti, sudah pasti, tidak diragukan lagi, pasti dia bingung. Mau kemana? Semuanya hitam, tidak ada apa-apa. Pasti bingung. Maka begitulah fitnah. Lalu apa yang dinamakan fitnah? Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi na'udzubillah kafira. Dia masuk waktu subuh dalam keadaan mukmin, masih beriman kepada Allah, tetapi masuk waktu sore, na'udzubillah, sudah menjadi orang yang kafir. Wa yumsi mu'minan, dia masuk sore dalam keadaan mukmin, tetapi masuk pagi sudah dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia yang sangat hina, yang sangat fana, yang tidak ada artinya sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah, ini diperhatikan betul-betul. Dan ini wasiat saya kepada semua yang mendengarkan, yang semua yang mengikuti acara ini. Yang dimaksud dari fitnah dalam hadis ini adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari agama. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari aqidah, aqidatus salafin as-salihin, menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita dari para ulama as-salihin, menjauhkan kita daripada ta'alimul Islam yang sebenarnya, menjauhkan kita daripada syariat Islam dan lain sebagainya. Sehingga ada sekelompok orang-orang Islam yang mengatakan dirinya Islam, mengatakan mengaku dia seorang Muslim, tetapi kenapa kok dia mencaci-caci, na'udzubillah, mencaci-caci Islam, mencaci-caci, na'udzubillah, ulama, mencaci-caci Al-Quran, mencaci-caci ilmu salaf, na'udzubillah. Fitnah seperti ini yang sangat samar, sangat abstrak, sangat tidak membutuhkan pemikiran yang sangat dalam. Kalau orang tidak sadar sebetul-betulnya, maka dia akan terhanyut dalam fitnah ini. Sekarang sudah banyak fitnah-fitnah tersebut, virus-virus ini masuk ke dalam hati para santri, para
murid, para mahasiswa dan lain sebagainya. Seperti satu contoh, ada orang yang mengatakan bahwa kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah kitab perbudakan. Subhanallah. Kata-kata ini kan berarti dia tidak setuju. Kata-kata kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab perbudakan. Orang tidak diberi kesempatan untuk berpikir, dia menjadi budak terhadap gurunya, seenaknya saja gurunya berbuat ini, berbuat itu dan lain sebagainya. Itu kata dia. Tetapi coba lihat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Berarti Sayyidina Ali orang yang alim, allamah, Masya Allah. Rasulullah SAW kota ilmu, pintu daripada kota tersebut adalah Sayyidina Ali. Tidak bisa masuk ke dalam kota kecuali dari pintu. Dari mana kita mau masuk, mau mengambil ilmu kalau tidak dari Sayyidina Ali? Alhasil Sayyidina Ali seorang yang hebat dalam ilmunya. Lalu Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan ana abdu man allamani harfan wahida. Saya adalah budak dari orang yang pernah mengajarkan saya satu huruf. Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan seperti itu. Saya adalah budak. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan insya'a ba'ani wa insya'a ataqani. Kalau dia mau maka dia menjual saya. Jual saya. Karena saya adalah budaknya. Wa insya'a ataqani, dan kalau dia mau maka dia akan memerdekakan saya. Kita dicabut dari hati-hati kita. Ini adalah pemikiran mereka. Dicabut dari hati-hati kita al-adab. Jadi kita diusahakan untuk kita tidak beradab, tidak bertata krama. Na'udzubillah. Man tarakal adab turida ilal bab. Siapa orang yang meninggalkan adab, maka dia akan diusir dari qurb, dari dekat. Dia ditempatkan di tempat-tempat sandal, di luar pintu. Maksud daripada perkataan ini bahwa orang yang meninggalkan adab tidak akan sampai, na'udzubillah. Jadi ini adalah satu contoh daripada fitnah. Satu contoh lagi fitnah fiddin. Orang menjauhkan, na'udzubillah, menjauhkan dari ta'alimul Islam, menjauhkan dari na'udzubillah, bahwa ada seseorang yang sudah mampu, dia menulis buku dan lain, sudah mampu, bukunya sudah dicetak, dibagi-bagikan kepada orang, tetapi ternyata dalam buku tersebut dia sangat sesat dan menyesatkan, mengatakan na'udzubillah tsumma na'udzubillah bahwa babi adalah halal. Ini orang Islam. Kenapa kok orang Islam sampai seperti ini? Bahwa dan banyak lagi yang lain-lainnya yang merupakan kesesatan-kesesatan. Na'udzubillah. Seperti inilah sekarang yang disuntikkan kepada para fityan, para pemuda-pemudi kita, para
anak-anak didik kita, para mahasiswa-mahasiswa, para santri-santri, na'udzubillah, na'udzubillah. Akhirnya dia berani mengatakan, mengkritik para ulama. Akhirnya dia berani mengkritik hadis-hadis Rasulullah. Akhirnya dia berani mengkritik, na'udzubillah, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lalu dia juga akan menafsirkan Quran dengan seenaknya sendiri, dengan hawa nafsunya, dengan apa dia tidak memegang kepada Al-Quran, kepada kaidah-kaidah tafsir, tetapi dia akan menafsirkan Al-Quran, na'udzubillah, dengan hawa nafsunya sendiri. Ini yang sangat-sangat banyak terjadi di kalangan sekarang orang-orang yang merasa dirinya pintar, tetapi dalam hatinya tidak ada nurul iman, nur iman. Hanya saja dia pintar membolak-balikkan fakta, pintar berbicara, pintar jidal, pintar merok, pintar berdebat, tetapi dalam hatinya tidak ada nur, nurul ilmi, nurul iman, nurul dan lain sebagainya. Kalau ulama-ulama kita yang terdahulu, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita, dan subhanallah semuanya ta'addub, tata krama, subhanallah, kita sudah mengetahui semua itu. Kita tidak samar lagi kepada kita, itu sudah kita semua mengetahui hal tersebut. Cerita, Masya Allah, ulama-ulama yang terdahulu. Syekhuna Ismail rahmatullah alaih, bagaimana ta'zimnya kepada gurunya. Syekhuna Ismail rahmatullah alaih, pada satu saat dia ziarah kepada gurunya Syekh Muhammad Yasin Ibni Isa Al-Fadani. Lalu dia memencet bel, lalu keluar khadim. Ada seorang khadim keluar, Syekhuna Ismail, khadim tersebut masuk lagi ke dalam dan mengatakan kepada Syekh Muhammad Yasin bahwa ada tamu Syekhuna Syekh Ismail. Maka Syekh Yasin mempersilahkan Syekhuna Ismail untuk duduk. Lalu si khadim ini keluar lagi dan mengatakan kepada Syekhuna Ismail, katanya Syekh Yasin disilahkan duduk. Syekhuna Ismail tidak mau duduk, dia tetap berdiri selama kurang lebih setengah jam. Ta'ziman li syekhihi. Setelah Syekh Muhammad Yasin turun dari atas, dari kamarnya turun, mempersilahkan, kok tidak duduk Syekh Ismail? Mari masuk. Baru Syekhuna Ismail dia duduk. Ta'addub seperti ini yang akan membawa barokah. Mereka, para guru-guru kita, tidak banyak berbicara, tetapi ahwal dan af'alnya badarat aqwalahu, pekerjaannya terlebih dahulu dikerjakan daripada dia mengatakan. Ini kebalikan dari apa yang telah kita temukan pada zaman sekarang, bahwa sekarang adalah kata-katanya saja yang sangat banyak tetapi tidak ada amalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita selalu ini yang dipesan-pesan, karena memang sekarang memang penyakit ini adalah sangat melanda di mana-mana. Orang dijauhkan daripada ulama, dibuat benci, na'udzubillah, terhadap para ulama, terhadap Al-Quranul Karim, terhadap masjid, terhadap syariah.
Dzalika may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Padahal itu semua adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika may yu'azzim sya'irallah. Hal tersebut, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah kebagian dari takwanya hati. Artinya kita wajib mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian dari para ulama, na'udzubillah, yang mengatakan orang, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang mengerjakan kemaksiatan, melanggar had-had Allah Subhanahu wa taala, dia paling cuma dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, sekalipun dosanya besar, na'udzubillah, seperti na'udzubillah zina, membunuh orang dan lain sebagainya, maka dia adalah melakukan satu maksiat yang intinya ujung-ujungnya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang waman tarakal hurmatah, tetapi orang yang tidak mengerjakan adab, tidak punya adab, dia mengejek, dia benci, dia dan lain sebagainya, yuhsya alaihil kufru, na'udzubillah, akan dikhawatirkan dia, na'udzubillah, menjadi orang kafir. Ini adalah musyahad dan ini adalah ma'qul. Kalau ada orang, na'udzubillah, yang menghina Al-Quran, tidak mau, tidak beriman kepada Al-Quran. Satu contoh, Al-Quran mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Terhadap kamu semua dalam qisas, terdapat di dalam qisas kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal, ya ulil albab. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada orang yang membunuh untuk diqisas, untuk dibunuh juga. Lalu dalam hatinya tidak terima, dia tidak beriman, na'udzubillah. Dalam hatinya dia ada sesuatu penolakan terhadap hukum ini, maka dia sekalipun sujud rukuk dalam satu hari satu malam 5 kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia sudah kembali kepada jalan yang benar, dia meninggalkan i'tiqadnya, dia tidak lagi menentang Al-Quran. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Maka sekarang pilihlah para guru-guru, para syekh, para ulama-ulama yang memang punya nur yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dunia yang fana, na'udzubillah. Seperti apa namanya? Seperti kita ini harus waspada. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita kan punya etiqad, kita kan punya peraturan sendiri. Kalau kita memegang pada peraturan sendiri, apa salahnya? Buat orang lain ya
apa katanya orang lain, tetapi kita punya pedoman sendiri. Seperti kita dalam zaman sekarang ini dihembar-hemburkan, disuruh untuk toleransi agama dengan makna toleransi agama kita harus pergi ke gereja kalau hari-hari besar Nasrani seperti hari Natal, seperti hari ini kita harus, dan itu semuanya adalah virus. Apa keharusan kita untuk pergi ke sana? Kan tidak ada keharusannya. Kalau umpamanya berdalil kepada Rasulullah SAW toleransi dengan orang-orang kafir, maka jawaban kita Rasulullah SAW toleransi terhadap orang-orang luar Islam dalam muamalah, tetapi tidak sama sekali dalam agama. Rasulullah SAW muamalah biasa, jual beli dengan orang-orang kafir, sewa menyewa, hutang piutang, muamalah, transaksi dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal agama tidak sama sekali. Mana dalam hadis sabit tetap bahwa Rasulullah SAW pernah masuk na'udzubillah kanisah, pernah masuk gereja, pernah mengagungkan hari Natal, pernah? Tidak. Jadi ini yang harus ditanam di dalam hati setiap orang Muslim, lebih-lebih para mereka pemuda-pemudi, karena mereka adalah penerus-penerus kita. Ayyuhas syubban wasyabbat, para pemudi-pemudi, pemuda dan pemudi, perkokohlah akidah kalian, iman kalian, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quranul Karim, kepada ta'alimul Islam. Kita tidak salah kalau kita membicarakan tentang Islam karena kita seorang Muslim. Kalau itu pun salah terhadap orang-orang lain, maka apa kata dia? Tetapi kita adalah seorang Muslim. Jadi kita seperti orang membahas tentang peraturan di dalam pondok pesantren. Kita membuat peraturan dalam pondok pesantren, kita berbicara dalam pondok pesantren, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Harus ini, harus ditindak seperti ini, harus ditindak seperti ini. Tidak boleh orang di luar pesantren kalau orang tidak berjemaah, maka tindakannya adalah berdiri selama setengah jam seumpamanya. Ini adalah menjadi muqarrar, jadi keputusan dari pengasuh dan para asatidz. Tidak boleh orang yang di luar pesantren, yang bukan santrinya, bukan, sekalipun dia tidak dalam pondok-pondok lain, tidak boleh dia ikut-ikut. Kenapa? Ini kan saya membuat peraturan saya sendiri. Jadi kita berbicara sebagai seorang Muslim, kita berbicara kepada orang Islam juga. Kita untuk memperkokoh iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat likulli muslim. Ini adalah nasihat iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan terhadap orang lain.
Orang lain tentunya orang Islam juga. Bahkan orang yang di luar Islam kita ajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan mereka-mereka juga, untuk di akhirat nanti menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang ahlul jannah, bukan ahlun nar. Semoga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita, akidah kita, aqidatus salafin as-salihin, kecintaan kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap para ulama, terhadap Al-Quran, terhadap masjid, terhadap syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah beserta para guru-guru, para orang-orang tua kami, tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi salihah jami'il khair dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.